Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa lahu nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Dan orang menghadap tinggi yang mengakademik menghadap tinggi juga. Yang dihormati Ketua BKN Masjid Rotul Jannah Abdul Awarin, kemudian panitia Ramadan Masjid Rotul Jannah, kepada ibu jamaah tarawih witir yang Masya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Alhamdulillah kita dapat hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan amal Ramadan di masjid yang kita cintai ini, yang merupakan malam berapa bu? Malam ke-14 malam ini. Kalau sepakat, kita sepakat. Segala sesuatu yang menurut memang belum dicantumkan nama itu, kalau sepakat nama kita belum, jadi nama. Paling-paling kayak aliran sesat aja namanya. Salam semoga terlimpahkan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para ibunya hingga zaman nanti. Ya Allah. Kita sudah masuk malam yang keempat. Besok Ramadan kita sudah yang keempat. Sejak ada yang kelima. Yang kelima terhitung hari Senin, yang keempat terhitung hari Selasa. Kok bisa berbeda? Karena memang cara melihat hilal bulan itu ada cara yang berbeda dari yang sebelumnya, ada secara hitungan matahari dan sebagainya. Tapi sudah ada dalil. Ya kalau sudah ada dalilnya, tidak saling memperkeruh suasana. Sumu liru'yati wa abdiru liru'yati. Berpuasalah kamu apabila melihat bulan, dan berbukalah apabila melihat bulan. Seandainya bulan itu tertutup oleh awan tebal sehingga tidak bisa ditengok oleh panca indera dan alat teleskop, maka genapkanlah bulan Sya'ban sampai 30 hari. Jadi yang Muhammadiyah dengan tariknya sudah menentukan ya jauh hari tanggal 11 Maret. Sedangkan pemerintah itu melalui Isyaroyat Kementerian Agama dengan sidang isbat kemarin memutuskan 1 Ramadan tanggal 12. Begitu dalam Islam Bapak dan jamaah sekalian. Segala sesuatu itu memang ada dalil. Yang ribut kadang-kadang tidak pakai dalil. 3 ribut. Yang satu kunut, beliau kunut. Yang satu tidak kunut, sesat aliran. Yang satu 11, satu yang 23. Itulah kerja orang-orang Belanda penjajah dulu untuk merusak harmonisasi umat Islam Indonesia. Sehingga dibenturkan masalah agama, masalah-masalah yang puruniyah,
Furu'iyah itu yang cabang, yang itu adalah pendapat daripada para ulama khilafiyah. Tapi ada dalil. Maka kalau kita tengok orang itu kenapa sholatnya begini, ya, kenapa begini, naik dikit, kenapa di atas pusat, ya, ada dalil. Yang begini sah menurut orang yang begini, yang begini sah, yang begini sah, yang begini sah, yang tidak sah begini. Kenapa begini? Sholat masih pikir atau sawit? Ya. Segala mahal, beras mahal. Kenapa tidak mahal? Berarti benci kemarin waktu bansos pilpres. Habis jatah rakyat. Kemudian dari malam hari jamiah Kamerun, saya akan menyampaikan pada malam hari ini Bapak dan Ibu tentang yang ringan saja, tentang syarat wajib puasa. Syaratnya itu tetap, apapun masalah ibadah yang Allah perintahkan kepada kita pasti salah satunya tidak lain adalah seorang muslim. Kalau dia tidak seorang muslim, maka ibadah itu diwajibkan tidak sah. Kecuali dari yang non-muslim ke yang muslim namanya mu'alaf, sudah mulai wajib di situ, walaupun tingkatan wajibnya itu berbeda dengan yang sudah Islam secara dulu. Tapi kalau mu'alaf, karena masih dia proses belajar dan untuk mengikat hatinya untuk tetap istiqomah kepada Islam, itu perlu pembenahan, pembinaan dan lain sebagainya. Maka yang namanya haji masih syarat wajibnya tetap muslim. Yang namanya puasa, yang namanya zakat, yang namanya sholat masih sama. Yang kedua tidak lain adalah berakal. Makanya orang gilo, setengah gilo, ya. Gilo-giloan. Kemudian sapi gilo, berapa sapi gilo, Gilo-giloan. itu tidak wajib. Tapi kalau orang yang berakal itu sudah wajib dia melaksanakan ibadah dan perintah. Berakal itu mana? Berakal sehat, bisa membedakan baik dan buruk. Yang ini sesuatu yang insyaallah baik, yang bisa mendatangkan manfaat, dan mana sesuatu yang bisa mendatangkan mudarat. Jadi akalnya selalu berfungsi seperti itu. Maka orang yang tidak wajib melaksanakan puasa, tidak wajib zakat, tidak wajib sholat, tidak wajib. Kenapa akalnya rusak? Maka diangkat hukum itu. Kalau anak-anak sehingga dia dewasa balik. Yang kedua, ya, orang yang gila sehingga dia sembuh. Tidak ada hukum seperti itu. Kemudian anak-anak sehingga dia dewasa. Jadi orang yang tertidur sehingga dia terbangun. Apabila sudah kita mendengar sholat, khairu minan naum. Tidak dengar kita suara azan subuh itu, terbangun sampai jam 8 pagi. Sholat subuh kita, sholat ini masih sah. Tapi ada catatan UND di bawah itu. Tapi kalau kamu sudah 3 kali kita mendengar sholat khairu minan sholat subuh, azannya PRT, susah bangun, terdengar lagi susah bangun, terdengar lagi susah bangun, tidak masuk dia di situ, itu lalai. Jadi kalau pagi kita sholat kemudian ketiduran sampai pagi, sholat subuh tertinggal waktunya, masih wajib sholat. Kemudian akil balik. Bahkan anak kami yang belum akil balik belum wajib melaksanakan ibadah. Sholat belum wajib, puasa belum wajib, haji belum wajib, walaupun sudah banyak anak-anak yang melaksanakan
melaksanakan ibadah haji tanah suci. Kenapa? Dia belum paham apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akil balik. Di bawah akil balik namanya mumayyiz. Mumayyiz itu kalau secara umur antara 5 sampai 7 atau 8 tahun, ya, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau mau itu sholat merupakan perintah Allah, dia tahu perintah Allah, tapi kalau dia lakukan atau dilakukan, dia tidak punya efek. Itu maksudnya. Jadi akhir balik menentukan. Makanya jangan heran kalau umpamanya orang itu 40 tahun belum sholat juga, berarti belum akhir balik. Ada suami umurnya 50 tahun belum sholat sampai itu, suami belum akhir balik. Ada istri umur 45 tahun belum sholat sampai dia, belum balik. Gitu. Kalau menurut fikih, karena memang dituntut untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Makanya orang yang sanggup melaksanakan hukum Allah itu namanya mukallaf. Orang yang telah sampai hukum kepada seseorang. Orang yang telah jadi pelajaran yang dihormati itu syarat wajib puasa. Kemudian yang selanjutnya tidak ada kuat berpuasa. Ya, orang itu mampu dan kuat sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dia kuat lebih kurang 14 jam dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tidak makan dan minum, maka dia termasuk syarat wajib melaksanakan puasa Ramadan. Makanya orang-orang yang tidak sanggup itu Allah memberikan ya kompensasi. Dispensasi, bukan kompensasi, dispensasi. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kamu yang lagi sakit, marid, beda dengan merit. Marid buat ujung itu sakit. Siapa di antara kamu yang sakit? Yang sakit di sini bisa masuk kelompok sakit itu, termasuk yang kelompok ibu yang lagi haid, nifas, wiladah dan sebagainya. Siapa yang lagi sakit? Bapak dan ibu yang memang sudah lemah, tidak melaksanakan, tidak mampu lagi melaksanakan puasa Ramadan. Kalau melaksanakan puasa Ramadan selama 14 jam menahan lapar dan haus, dikhawatirkan sakitnya nambah. Nah, tapi kalau maunya asam aura itu masih wajib puasa. Pakai jet Omar Ghani kan sakit-sakit pinggang gitu. Kadang-kadang ditanya, oh puasa, oh iya saya kok aku sakit, apa saya kena ibu selemuan gitu. Ya, kesel Sleman. Jadi ya sorry kalau puasa Sleman itu pasti puasa wajib. Apalagi ada apa gitu. Udah jadi pelajaran yang kita hormati. Kemudian musafir. Musafir itu berjalan jauh. Dan mereka bukan untuk bermaksiat. Kalau dalam fikih lebih kurang 85 sampai 90 km perjalanan dari sekitar rumah. Dari rumah sampai tempat tujuan musafir. Ya. Jadi situ boleh jamaah sholat, boleh kosor sholat, boleh tidak kosor sholat. Faidatun min ayyamin ukhra. Mereka-mereka yang sakit tadi, yang musafir perjalanan jauh, boleh tidak puasa, tinggalkan puasa, ganti di hari yang lain. Pada saat bulan Ramadan kita melaksanakan puasa kemudian dia saya mampu sakit karena yang lain-lain tadi, maka diganti sebelum Ramadan berikutnya sampai. Atau kemarin itu kalau masih ada utang itu, tidak kita laksanakan
mengganti puasa kita, ya, tidak ada niat. Ya, niatnya sudah masuk Ramadan lagi, maka untuk memperkecil dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak puasa-puasa sunnah. Jadi habis Ramadan ini 6 Syawal, kemudian untuk bulan-bulan berikutnya Senin, Kamis dan sebagainya, itu insyaallah ya, dosa-dosa yang kita lakukan kemarin dengan insyaallah laksanakan puasa-puasa sunnah, Allah insyaallah memperkecil dosa-dosa kita. Ya, sama dengan sholat yang sudah banyak kita lakukan bertahun-tahun, baru kini kita tobat, baru kini kita melaksanakan sholat di masjid. Dosa-dosa yang lalu kita akan sholat. Selain kita tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak sholat-sholat sunnah. Ya. Nah, kemudian tentang rukun puasa tadi sah, ya, syarat wajib. Syarat wajib itu mesti diwajibkan. Kalau tidak ada yang beberapa ini tadi, yang 4 hal ini, maka seorang puasa itu tidak akan diterima. Muslim tidak, ya. Besok puasa, ya. Masih anak-anak tidak kuat, ya. Maka dia termasuk tidak wajib melaksanakan puasa. Kemudian rukun puasa niat, ya. Pada saat kemarin di malam sahur malam Selasa, di malam Selasa kemarin kita berniat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu, sengaja aku berniat shauma ghadin. Shauma ghadin itu puasa esok hari. Shaum puasa ghadin, ghadan esok, tomorrow. Kalau bahasa Arab itu tomorrow. An-adai, untuk dirimu sendiri pada syari, kemudian fardu syahri Ramadan, di bulan Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala, di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Dan doanya niat nawaitu shauma ghadin an adai pada syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Berniat habis tarawih, kemudian sebelum kita selesai berangkat masing-masing ke rumah, habis zikir wirid, kemudian kita niat lagi, boleh untuk menguatkan kalau pada saat kita sahur lupa kita berniat, tapi sudah didulukan dengan pada saat habis tarawih. Jadi berbiasa kalau amalan-amalan kita itu baik seperti itu, ya, untuk menguatkan lagi pada saat kita yang namanya waktu sahur, ya, kita berdiri lagi mantap. Kemudian yang kedua, rukun daripada puasa itu yakni imsak. Imsak itu menahan. Jadi 2 rukun daripada puasa itu, pertama niat, yang kedua imsak, menahan. Yang bisa membatalkan puasa Ramadan, yang bisa membatalkan pahala puasa Ramadan kita, dan hal-hal yang lain yang merusak daripada ibadah puasa Ramadan itu. Jadi kalau sudah berbunyi sirine, masih ada di munjung gitu tuh makanan. Saya pernah ditanya, Pak, begitu bunyi sirine itu, gimana makan yang di mulut? Aku makanan mulut banyak. Ya. Lagi bunyi sirine, ya 1 biji lagi durian itu belum gitu. Habiskan durian. Ya. Begitu bunyi sirine, kita nak masang rokok, itu yang Nambu. Masih nambu. ya. Nah itu, bunyi sirine, baru kita pasang rokok dan mundur sampai 1 batang. Berapa 1 batang habiskan waktu? Tidak ada 15 menit. 15 menit selesai dah waktu itu, selesai. Masih mundur juga, batal puasa. Bahkan saya lajulah habis sekalian. Nah, kalau dari hadirin hadirat kami akan hormati, oleh karena itu insyaallah mudah-mudahan melalui yang banyak akan disampaikan
Sekali lagi insya Allah pada waktu dibatasi hidup dan hidup mampu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita laksanakan puasa Ramadan ini dengan penuh kegembiraan dan insya Allah puasa Ramadan ini yang setiap tahun sebagai untuk meningkatkan kualitas ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka untuk meraih ya ketakwaan insya Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Như là